Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, sholat taqwa yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini saya akan mengambil tema tanda kerendahan hati. Jadi bagaimana kita bisa melakukan sebagai seorang manusia yang selalu tawadu, ya, rendah hati. Karena manusia itu makhluk yang banyak kelemahan dan tentunya tidak pantas untuk menjadi manusia yang sombong. Ada dua potensi manusia ya yang dimiliki. Ada manusia yang melakukan kebaikan, ada manusia yang selalu melakukan keburukan. Artinya kalau manusia yang selalu melakukan kebaikan itu disebut manusia yang bertakwa. Sebaliknya yang selalu melakukan keburukan adalah disebut dalam ilmu fikih al-ghadab usul. Jadi tentu ada dua. Makanya diciptakan oleh Allah ada surga dan neraka. Ada hak dan yang batil. Ada depan belakang. Itu ada dua. Jadi kembali lagi kepada kita sebagai manusia, mana yang mau dipilih ya? Apakah kita ingin menjadi orang yang bertakwa atau malah sebaliknya? Jadi itulah dua potensi yang dimiliki ya, oleh manusia. Ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Dua potensi itu satu sama lain mempengaruhi, baik itu kata, sikap, dan perbuatan manusia. Jadi tergantung kita lebih condong dipengaruhi oleh kebaikan atau keburukan. Itu bisa kita lihat dari kata, sikap, dan perbuatan. Kalau kata sikapnya bagus, baik ya, berarti dia benar jalannya, siratal mustaqim, berada pada jalan yang lurus. Itu bisa kita lihat saja dengan sikap, kata, dan laku perbuatan dari manusia. Hidayah misalkan, lagi Hidayah. Selama ini dia sikapnya sudah baik atau belum? Ya, belum. Kalau belum ya segera perbaiki, gitu kan. Ya, kita harus selalu ingatkan, ya, ente jalannya masih mengsong nih. Mengsong. Ya kita sebagai kawan, ya, harus bisa mengarahkan siratal mustaqim. Gitu ya, Pak Rayat ya. Kalau saya nilai ya sudah mulai berada pada jalan yang agak lurus. Amin, alhamdulillah. Iyalah. Jadi ya itu tantangan saya bagaimana supaya dia cepat untuk segera meluruskan sapi. Amin. Amin. Iman itu dikendalikan oleh hawa nafsu ya. Jadi di sini manusia yang mampu menjaga potensi untuk melakukan kebaikan itu disebut manusia yang beruntung ya. Jadi kalau dia menjaga selalu melakukan kebaikan itu manusia beruntung. Kemudian sebaliknya ya manusia yang merugi ya. Jadi masuk golongan mana kita berada saat ini?
masuk beruntung apa merugi. Ya. Kalau beruntung ya terus tingkatkan, kalau merugi ya tentunya kita harus tingkatkan kepada ubah haluan kepada manusia yang akan selalu beruntung. Dan hal ini disinyalir di surat Quran surat 91, surat Asyam ya. Jadi di sini surat Asyam ayat 7 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhama fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Itu ayat 7 sampai 9. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Jadi bagaimana orang yang selalu pada jalan yang benar, jalan ketakwaan itu ya disebut beruntung. Oleh karenanya bagaimana sikap tawadu ya, rendah hati ini ya, sanggupan manusia menjaga potensi ya, dalam hatinya. Kemudian kebalikannya tinggi hati takabur. Jadi yang orang takabur ini gagal menatap potensi yang baik sehingga diselimuti oleh penyakit jiwa. Jadi kalau orang yang suka tinggi hati atau takabur ya itu dia masih diselimuti oleh penyakit hati. Jadi penyakit hati itu kan dari ada qalbun salim ya, hati yang baik sampai dengan qalbun yang jelek ya, maridi misalnya. Rendah hati tampak pada ucapan, sikap, tindakan ya, dihadapkan pada situasi tidak menyenangkan ya. Jadi ketika seseorang itu dihadapi oleh situasi kondisi yang tidak menyenangkan ya, tetap dia tidak sumpah serapah ya, dengan kerendahan hatinya. Jadi jika kita misalkan dihadapkan oleh situasi yang tidak menyenangkan oleh orang lain ya, dengan kerendahan hati yang kita miliki ya, kita tetap tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Misalkan ya itu tidak, karena kita sebagai manusia ketika mendapati perlakuan yang tidak baik ya, kita selalu berdoa yang tidak baik pada orang lain atau sumpah serapah lah yang biasa kita lakukan. Misalkan tidak beresik ke orang kalau kata dayanya. Gaya-gayanya. Ya. Kemudian Nabi bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Jadi kalau kita meraku beriman dan kepada Allah dan hari akhir ya, ketika dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan ya, kita lebih baik kalau misalkan kita tidak bisa melakukan emosi yang kita dapati ya, kita lebih baik diam. Perkataan baik itu adalah refleksi kerendahan hati yang menjadi dari ketulusan. Jadi bagaimana perkataan baik itu refleksi ya dari kerendahan hati yang kita miliki ya. Jadi itu. Kemudian ada 4 ya.
4 perkataan baik sebagai tanda dari kerendahan hati. Ini ya, kalau kita catat ya, 4 perkataan baik sebagai tanda dari kerendahan hati yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama, meminta maaf di saat tak merasa bersalah. Ini sulit nih, meminta maaf di saat tak merasa bersalah. Bagaimana orang nggak merasa bersalah, ya, kok minta maaf ya. Dan itu menjadi kultur budaya kita. Misalkan dalam sebuah komunikasi, kita mau komunikasi dengan pimpinan ya, ada kalimat minta maaf. Kadang kan itu bentuk kesopanan ya yang dimiliki oleh masyarakat kita ya. Jadi sebelum kita langsung kepada permintaan atau perkataan ya, ada kalimat minta maaf dulu. Orang nggak salah apa-apa kalau udah langsung minta maaf. Itu sesuai dengan ajaran agama ya. Bagaimana minta maaf di saat tak merasa bersalah ya. Ya, kalau kita takabur tinggi hati, ngapain gua minta maaf, orang nggak merasa bersalah ya, bersalah ya. Jadi sebenarnya dalam ajaran agama ya itu dianjurkan. Jika meminta maaf karena merasa bersalah, ya itu sudah biasa, itu keharusan. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, hilafah pada orang lain ya, itu kita harus segera minta maaf ya. Jadi jangan gengsi gitu. Jadi jangan gengsi kalau kita melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, berterima kasih ketika mendapatkan perlakuan yang tak menyenangkan atau perlakuan buruk. Jadi kita justru berterima kasih nih kalau mencari aroma ketika mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan atau perlakuan buruk dari orang lain. Jadi ketika kita misalkan menghadapi hal tersebut ya, justru kita malah disuruh berterima kasih pada orang yang telah memperlakukan kita tidak menyenangkan itu. Jangan sebaliknya, kita mendoakan orang itu dengan doa yang tidak baik atau sumpah serapah. Itu juga mungkin kebiasaan kita ya, karena selalu dihinggapi oleh perasaan emosi tingkat tinggi gitu. Kemudian yang ketiga, meminta tolong ketika menyuruh ya. Misalkan ini kita hadapi ketika di organisasi atau sebuah lembaga, atasan meminta bawahan. Jadi atasan juga harus ketika minta tolong, ketika menyuruh itu harus ini ada kalimat yang menerangkan bahwasanya si atasan itu kita tolong untuk melakukan sesuatu yang dia suruh ya gitu. Dan minta tolong itu menjadi sebuah kerendahan hati yang dimiliki oleh atasan ya. Jadi kalau atasan itu ada kalimat minta tolong, itu lebih rendah hati. Kalau misalkan atasannya nggak ada kalimat tolong, beliin saya makanan, nggak ada kalimat tolongnya, nggak ada tuh pada itu, sombong itu masih. Ya, jadi itu tolong belikan saya somai Bang Beni, itu rendahan hati Pak Dayat selaku rekan ya. Jangan main suruh aja kan ya. Kemudian yang keempat, memohon doa saat mampu melakukan. Jadi kita sebenarnya bisa melakukan hal tersebut ya. Tapi tetap kita dianjurkan untuk memohon doa ya. Jangan sampai ada kalimat kayak gini mah merem juga bisa. Kata Dayat masang
di lab di pos cari di rumah gitu kan, ambil merem juga bisa. Nah, kalau begitu ya banyak dulu. iya. Jadi tetap walaupun kita bisa atau mampu melakukannya, kita tetap dilakukan mohon doa. Ya Allah, lancarkanlah kegiatan atau hal-hal yang akan dilakukan, itu tetap kita dianjurkan untuk berdoa sebagai wujud kita sebagai manusia yang rendah hati. Jadi 4 tanda tersebut ya mudah diucapkan ya, tetapi berat ketika berhadapan dengan kenyataan ya. Ya, kalau sehingga teorinya menggampang ya, prakteknya yang perlu kita lakukan. Jadi tentunya kita kalau sudah tahu teori ya, tinggal implementasinya, pelaksanaannya. Jadi teori sudah didapatkan, praktek yang harus kita lakukan. Ya, itu kerjaan sehari-hari pada ayat di lab. Mahasiswa mendapatkan teori di kelas. Tinggal prakteknya di lab tuh mana? Kalau lancar ya berarti dia sesuai dengan harapan. Ya, teori yang dilakukan di kelas dengan praktek yang dilakukan di lab itu ternyata berjalan dengan baik. Jadi itu. Kemudian bagaimana ilmu dan pencapaian yang kita dapatkan itu bisa bolehlah menjulang tinggi. Jadi ilmu kita boleh tinggi, pencapaian kita bolehlah setinggi langit. Karena cita-cita itu ya memang setinggi langit ya. Semua orang pasti ingin punya harapan tinggi, setinggi-tingginya. Tapi tetap hati itu harus tetap menapak di bumi ya. Boleh kita punya angan-angan, cita-cita, ilmu kita tinggi ya. Kemudian kita pencapaian kita sudah maksimal, tapi tetap hati harus tetap kita jaga untuk bisa menapak di bumi ya. Hati kita, bagaimana hati kita itu bisa menapak di bumi ya. Itu wujud dari tawadu atau kerendahan hati yang harus kita miliki sebagai umat muslim. Jadi itu kultur yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi kelompok yang selalu bertawadu ya, sehingga kita menjadi kelompok manusia yang bertakwa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.